hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau pernah menyampaikan komentar atau tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Dan kelak di hari kiamat, mereka orang-orang kafir menginginkan, mereka menyatakan, "Law kanu muslimin," andai dulunya kami adalah orang-orang Islam, andai dulunya kami percaya kepada Allah dan Rasul. Ungkapan ini disampaikan mereka orang-orang kafir kelak di akhirat. Apa makna firman tersebut? Maka disebutkan bahwasannya diriwayatkan dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi menceritakan tentang keadaan kita semuanya ketika kelak berada di dalam kehidupan akhirat, di dalam kehidupan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan, "Idza ijtama'a ahlun nari finnar." Jika telah berkumpul penduduk neraka di neraka, wa ma'ahum man sya'allahu min ahlil qiblati, dan di antara penduduk neraka tadi itu ada orang-orang Islam, ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, ada orang-orang yang betul-betul dia mengakui ketuhanan Allah, kenabian Nabi Muhammad, tapi justru mereka berada di dalam kelompok para penduduk neraka yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang Islam berada di dalam kelompoknya penduduk neraka, spontan ketika itu orang-orang kafir bertanya, qalal kafirun, orang-orang kafir bertanya kepada yang satu rombongan dengan dia. Kalau orang kafir dimasukkan neraka itu pantas. Tapi kok bisa orang Islam ngakui Allah sebagai Tuhan, ngakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, yang mungkin mengaku dia sholat, yang mungkin dia mengaku puasa, kok bisa berada di dalam kelompok dari penduduk neraka? Orang kafir bertanya, liman finnari, yang ketika itu berada di dalam kelompok orang-orang neraka, min ahli kiblah. Apa pertanyaan mereka orang kafir? Alastum muslimin? Alastum muslimin? Bukankah kamu sekalian ini adalah orang-orang Islam? Qalu, mereka orang Islam yang berada di kelompok orang kafir, na'am. Iya. Iya, kami memang adalah orang Islam. Qalu, maka orang-orang kafir mengatakan, fama aghna ankum islamukum wa antum ma'ana finnar. Ternyata katanya orang kafir, Islammu, keimananmu, sholatmu, syahadatmu, puasamu, zakatmu, bahkan haji dan umrohmu tidak bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Bahasa kita orang, ternyata kamu sama aku tidak ada bedanya sama sekali. Aku dimasukkan neraka oleh Allah, ternyata kamu juga orang muslim dimasukkan neraka oleh Allah. Orang muslimnya menjawab dengan perasaan yang penuh malu. Mereka mengatakan, qalu, mereka orang-orang muslim mengatakan, kanat lana dunubun fa'akhadna biha. Ya betul, aku memang dulu adalah orang Islam, tapi kami ini memiliki dosa-dosa yang belum sempat kami mintai tobat kepada Allah.
dosa-dosa yang belum sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kami mati, ternyata dosa tadi itu yang menarik, yang membawa kita berada dalam kelompok penduduk neraka berbarengan dengan kamu, wahai orang-orang kafir. Ya. Kita akan mengetahui bagaimana reaksi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan umat yang pernah dahinya digunakan untuk sujud. Allah tidak akan pernah ridho lesan yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lesan yang pernah melantunkan Al-Quran, lesan yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, harta yang dikeluarkan untuk Allah sebagai zakat, harta yang dikeluarkan untuk haji dan umroh. Allah, saya ulang lagi, Allah tidak ridho orang-orang seperti itu dihina oleh orang-orang kafir. Allah tidak menginginkan umat ini, khususnya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihinakan oleh mereka orang-orang kafir. Maka spontan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bagaimana penghinaan orang kafir, jawaban malu dari orang muslim, Allah seketika itu langsung murka, Allah marah. Fayaghdabullahu azza wa jalla lahum. Maka ketika itu Allah murka kepada mereka orang-orang kafir yang telah menghinakan umat Islam, yang jelas-jelasan dia tadi itu memiliki dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho, Allah tidak menginginkan umat ini, umat yang mengakui Allah, lebih-lebih umat Nabi Muhammad, untuk diazab, untuk disiksa, untuk dihinakan oleh orang kafir. Seketika itu Allah wa yaghfiru bifadlih wa rahmatih. Ketika itu Allah mengampuni dengan pemberiannya, Allah mengampuni dengan rahmatnya. Maka ketika itu faya'muru bikulli man kana min ahlil kiblati finnar. Maka Allah memerintahkan kepada semua orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka tadi itu untuk apa? Fayakhrujuna, maka mereka keluar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala minha, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kafir melihat bagaimana umat Islam dikeluarkan oleh Allah yang sudah jelas-jelasan masuk nerakanya Allah, fahina idzin, maka ketika itu orang kafir mengatakan, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, andai dulu kami kelompok orang-orang muslim, andai kami dulu percaya kepada Allah dan Rasul, andai dulu di dunia kami percaya kepada syariat Nabi Muhammad, niscaya kami pun akan dikeluarkan dari neraka seperti mereka orang-orang muslim dikeluarkan oleh Allah dari nerakanya. Cuman ungkapan sudah telat. Ungkapan sudah berada di alam akhirat. Bahkan dikatakan innallaha yaqbalu taubata an ibadihi ma lam yugharghir. Allah itu menerima tobat seorang hamba apapun perbuatan dosanya. Bukan kita ingin menyepelekan dosa, bukan kita mau mengentengkan, meringankan dari dosa. Lah, cuman semenjak roh kita belum sampai di tenggorokan, dosa apa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, asalkan kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada beberapa dosa yang masih perlu untuk adanya nanti pengadilan di akhirat, masih ada, tapi yang jelas akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai perkataan mereka orang kafir yang menginginkan untuk menjadi orang Islam di dunia, maka niscaya ketika dia masuk Islam, Allah pun akan menyelamatkan mereka orang kafir
untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dari sedikit riwayat tentang firman Allah ini, kita bisa tahu dari isi ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, Allah tidak menginginkan umat Nabi Muhammad dihinakan. Allah tidak menginginkan umat Nabi Muhammad disepelekan. Apalagi disepelekan, jangankan kepada kita sama muslim, sama orang kafir untuk disepelekan, Allah tidak mau. Ini lihat riwayat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan orang muslim. Ketika ditanyai seperti itu, jawab dengan malu-malu kepada orang kafir, maka Allah tidak mau. Allah tidak ingin orang muslim terhinakan di hadapan pandangan orang-orang kafir. Maka seketika itu Allah mengampuni. Seketika itu Allah mengeluarkan dia dari neraka. Ini pelajaran buat kita. Jangan pernah sakiti hati orang muslim. Jangan pernah hinakan orang muslim. Bahkan dikatakan satu kali kita menghinakan kehormatan orang kafir, orang muslim, kita caci dia, kita jelekkan dia. Kalau bahasanya kita bully dia dengan berbagai macam omongan yang tidak pantas sesama muslim, maka dosanya itu lebih parah, dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. 70 Ka'bah kita hancurkan. Dengan satu kita menghinakan orang muslim. Kehormatan muslim amat sangat terhormat. Diharamkan oleh Nabi SAW. Bukankah sering kita dengarkan di dalam Hajjatul Wada, ketika Nabi SAW haji yang terakhir mengucapkan kalimat-kalimat pesan terakhir kepada kita, yang intinya untuk supaya jangan kita hinakan orang muslim, darahnya jangan engkau tumpahkan, kemudian hartanya jangan engkau ambil secara zalim, kemudian jangan engkau buat orang muslim tadi itu terhinakan, meskipun engkau jelekkan harga dirinya di depan halayak ramai, di depan media sosial, mereka semua bisa melihat. Lah, jangan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi SAW ketika Hajjatul Wada. Terus bagaimana kiranya kalau kepada orang-orang pilihannya Allah, para wali-walinya Allah, yang sudah jelas-jelasan dohir kehidupannya hanya Allah. Tidak berangkat bahkan ke pasar pun tidak berangkat kecuali untuk Allah. Berangkat ke masjid, ngajar, nyampaikan ilmu, ada harta dibagikan, ada lebih harta dibagikan, membantu fuqara maka dihinakan, dijelekkan, dibully. Makanya pantas dua penyebab orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dua penyebab yang paling besar menyebabkan orang mati su'ul khatimah, menyebabkan orang mati penghujung jelek. Mungkin mati na'udzubillah di tengah tempat pelacuran, mungkin mati tengah minum khamr, mungkin mati tengah overdosis na'udzubillah min dzalik. Dua, pemakan riba. Karena apa? Menyengsarakan sama muslim, menyengsarakan. Orang butuh uang, kemudian diberikan pinjaman, kemudian diberikan bunga dengan berbagai macam omongannya, dengan berbagai macam ungkapannya. Hinakan, membuat susah, mati kebanyakan su'ul khatimah. Yang kedua, mereka yang suka mencaci maki orang-orang pilihannya Allah. Mereka yang suka menjelek-jelekkan orang-orang pilihannya Allah. Jangankan orang pilihannya Allah, orang muslim yang ternyata lebih banyak perbuatan dosanya daripada taatnya, sehingga dia harus masuk neraka. Ketika dihinakan orang kafir, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiranya kita menghinakan saudara kita, guru kita, walinya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ada riwayat yang lain yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummah ada sirat. Ketika itu ada sekelompok umat, kelompok ini yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berada tepat
di hadapan jembatan Sirat. Jembatan Sirat hadirin yang panjangnya 3.000 tahun perjalanan. 3.000 tahun, 1.000 tahun jalannya menanjak, 1.000 tahun menurun, 1.000 tahun datar. Ini bisa antum lihat di dalam keterangan kitab Daqaiqul Akhbar. Panjangnya jembatan Sirat itu 3.000 tahun perjalanan. Dikumpulkan sekelompok umat dari umat ini. Wadalika, dan itu karena apa? Inna awwala may yadkhulul jannata ma khalal anbiya'i hadhil ummah. Ketahui satu kabar gembira buat kita. Jaga kehormatan ini. Dikatakan bahwasanya umat semuanya dari 124.000 nabi dan rasul, dari jumlah nabi dan rasul yang tidak terbatas, umat ini yang pertama kali masuk surganya Allah adalah kita, umatnya Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna minhum. Yang pertama, para nabi, para rasul. Kemudian yang kedua, siapa? Mereka, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya, wa akhiru man yadkhulul jannata min hadhil ummah alladzina wajabat alaihimun nar. Ternyata kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang memang dia harus masuk neraka, yang memang dia harus dijebloskan untuk mendapatkan adab dari Allah, dia adalah yang terakhir masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya diinterogasi semakin lama. Jadi nunggu semuanya umat selesai, baru umat ini, umat Nabi Muhammad yang akan masuk neraka baru diurusi. Tapi kalau orang baik, orang pilihannya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita kelompok yang pertama kali masuk surga setelah para nabi dan para rasul. Apa yang dilaksanakan baginda Rasul? Apakah Nabi sudah dipersiapkan surga dengan itu kemudian ditinggalkan begitu saja? Masuk surga, kemudian menikmati surga? Dengarkan riwayat ini. Bagaimana Nabi SAW? Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam yanduru yaumal qiyamati wa ya'rifu ummatahu li'annahum kanu ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi, meskipun jumlah umat begitu banyak, bukan cuma umatnya Nabi, umat semuanya banyak. Tapi Nabi tahu satu persatu siapa yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena bekas wudhu. Makanya kita kalau wudhu disunahkan untuk memanjangkan. Ketika membasuh wajah, panjangkan basuhnya sampai leher. Ketika tangan, panjangkan sampai pundak. Ketika membasuh kaki, panjangkan sampai lutut. Itu yang dipanjangkan, hukumnya sunnah. Nanti di hari kiamat akan dirubah oleh Allah menjadi cahaya. Sehingga akan terbedakan. Ini yang penuh cahaya, ini adalah umat Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna minhum. Dan ini umat selain umat Nabi Muhammad. Dari tanda itu Nabi Muhammad mengetahui. Faya'rifuhum. Nabi mengetahui siapa umatnya tadi itu. Fayaqulu. Nabi tidak terima, Pak. Ada beberapa umatnya yang masih tidak diperkenankan oleh Allah untuk menikmati surga. Maka Nabi mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, ma balu ummati mahbusina ala sirat. Hei Jibril, itu kenapa aku lihat ada beberapa umatku dia terpenjarakan, dia masih berada di pinggir jembatan sirat, tidak melewati jembatan sirat, wahai Jibril. Maka ketika itu fayaqulullahu ghayyabahum fi audiyatil qiyamati. Karena Nabi tidak ridho ketika kelihatan umatnya seperti itu. Seketika itu Allah membuat umat yang dia tadi itu dipenjarakan, belum diinterogasi, agar Nabi Muhammad tidak melihat, dihilangkan oleh Allah. Sehingga Nabi Muhammad tidak melihat umatnya yang ketika itu belum menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah tidak menginginkan untuk hati Nabi Muhammad menjadi sakit. Firman Allah surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan
Dia Tuhanmu akan memberikan satu pemberian yang engkau akan ridho, wahai Nabi Muhammad. Ketika turun firman Allah, Nabi menyatakan, hei para sahabat, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan firman Allah tentang engkau, wahai Nabi Muhammad, Tuhanmu akan memberikan pemberian yang engkau akan ridho? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka ketika itu Nabi mengatakan, tidak ada satu umatku yang semenjak sekecil biji sawi sekalipun dari keimanan, kecuali Allah akan menyelamatkan dari neraka, kecuali Allah akan memasukkan dia ke surganya. Cuma masalahnya, betul, orang yang beriman itu meskipun sekecil biji sawi tidak akan kekal di neraka, cuma diadab, Pak. Kenapa? Allah sementara melupakan Nabi Muhammad dulu, agar menghilangkan mereka, agar Nabi Muhammad tidak kelihatan. Sehingga ketika mereka tidak kelihatan Nabi Muhammad tidak kelihatan kepada mereka, maka ketika itu masuklah Nabi Muhammad ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad di surga? Apakah berhenti Nabi Muhammad di surga? Tidak. Masih ada yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa melanjutkan cerita tadi itu, sehingga kita tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, bagaimana rindunya Nabi Muhammad kepada kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan kita untuk menjadi umat yang disengsarakan, untuk menjadi umat yang akan diadab di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan umat-umat yang menjadi umat pilihan, dimasukkan surga Allah bidunil hisab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.